Semua pasti sudah pernah merasakan manfaat produknya, apalagi di masa-masa COVID-19 ini. Siapa yang tidak pernah kenal cemilan sehat Fitbar? Saat ini saya sudah bersama Pak Fijong Tius, Presiden Direktur PT Kalbe Farma. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di situasi yang menantang ini, kami melihat bahwa setiap industri dan organisasi di Indonesia harus memiliki journey transformasi digitalnya masing-masing. Pak Fijong, apakah bisa bercerita tentang bagaimana Kalbe memiliki strategi ataupun langkah-langkah dalam merespon situasi saat ini? Jadi memang respon pertama itu adalah kesehatan internal company lah, ya termasuk karyawan, karena kita mesti belajar bagaimana yang namanya work from home gitu ya. Kita benar-benar ya nggak pernah dengar istilah itu ya. Mungkin bagi dunia digital ya sudah biasa, tapi bagi Kalbe itu sesuatu yang luar biasa baru. Nah ini yang saya rasa memang respon pertama adalah memang mengenai protokol kesehatan. Nah baru kita mulai ya setelah internal kita jaga, baru kita bilang protokol kesehatan untuk eksternal. Nah di situ dengan eksternal ini mulai muncul interaksi. Ya bagaimana interaksi itu kita bilang terjadi akselerasi dalam pemanfaatan infrastruktur digital. Benar-benar itu terjadi. Nah, waktu kita mulai memang juga tantangannya besar sekali. Yang pertama karena manusia ya. Karena orang pakai mindset gitu ya. Ready nggak gitu ya. Bagaimana semua stay at home ya bulan Maret, bulan April, bulan Mei gitu ya. Bagaimana kita kontak lewat telepon atau kontak lewat chatting gitu ya. Sampai kepada yang online. Jadi menurut saya memang banyak hal yang saat itu ya kita istilahnya kalau saya selalu mengumpamakan sebagai belajar naik sepeda. Ya, ada jatuhnya gitu ya, tapi ujungnya bisa naik sepeda gitu. Ya, seperti inilah dengan kita memanfaatkan digital ini ya. Bagaimana mulai tadi mindset orang-orang kita latih ya supaya siap untuk menggunakan infrastruktur virtual. Ya memang hasilnya luar biasa. Ya, ternyata produktivitas ya tim kita tidak turun-turun sekali gitu ya. Dalam arti ya memang hal yang saya rasa bagaimanapun walaupun lockdown saat itu ya agak terbatas waktu awal agak strict, belakangan sudah mulai agak sedikit dibuka ya. Jadi memang recovery ini kelihatan. Ya, jadi saya lihat memang bagaimana kita memanfaatkan yang namanya webinar gitu ya. Itu surprise sekali ya. Kami lihat dalam 1 bulan, kami bisa lebih dari 300 webinar. Bagaimana komunikasi dengan konsumen kami, bagaimana komunikasi lewat direct maupun yang third party gitu ya. Kita kerjasama dengan beberapa platform ya, untuk membantu komunikasi dengan konsumen-konsumen kita. Ya termasuk dokter ya, kita tetap komunikasi dengan dokter karena telemedicine juga mulai muncul ya walaupun sudah ada sebelumnya, tapi saya melihat terjadi akselerasi ya dalam praktek-praktek untuk memanfaatkan digital ini. Jadi banyak hal yang kita pelajari ya khususnya pada saat awal-awal ini, dan saya melihat tantangannya ya ini akan berlangsung terus walaupun kita melihat muncul nanti ya kebiasaan-kebiasaan baru, ya mungkin istilah di market kita bilang new normal gitu ya. Ada yang bilang the next normal juga ya, apa istilahnya. Tapi yang penting kalau bagi Kalbe itu memang working culture jadi berubah. Wow, that's very insightful. Berarti peran teknologi sangat penting ya Pak dalam mempersiapkan journey transformasi digital. Nah selanjutnya, saya ingin bertanya bagaimana strategi bisnis yang sedang dilakukan oleh Kalbe dalam recovery situasi COVID-19, Pak. Kata kunci di sini memang transformasi digital. Ya, memang banyak yang kita siapkan, ya karena kita melihat kemajuan teknologi ini kan itu tidak hanya digital sebenarnya. Ya, kalau saya kaitkan lagi dengan misalnya industri 4.0 misalnya, ya di mana Kalbe juga punya cita-cita nih. Bagaimana Kalbe juga masuk ke dalam Kalbe 4.0 gitu ya. Ini juga kami lagi siapkan. Jadi memang ini sepertinya jalannya bersamaan ini. Ya, jalan bersamaan masuk ke era digital. Bagaimana kita berhubungan internal kita
Ya kami siapkan yang namanya supply chain 4.0, otomasi di robotik di manufacturing, ya itu kita lakukan karena dunia luar maksudnya dunia di luar negeri ya gitu ya, itu benar-benar sudah sangat integrated dan sangat automated gitu loh. Nah kita ini harus catch up, ya termasuk juga industri farmasi, even research. Ya research di luar negeri itu sudah semuanya itu teknologi konten, very high, ya very high. Dan benar seperti kata CEO Microsoft ya, company kita tuh seperti software company, ya. Jadi benar-benar kita harus ya bukan lagi perusahaan soft, tapi kita harus cepat gitu ya. Anytime, anywhere itu ya misalnya clinical trial ya, ambil contoh aja. Kami clinical trial di 6 center di 6 negara. Nah bayangin kalau nggak ada teknologi digital ya, menyambung antara center di Indonesia, di Australia, di Taiwan, ya di Korea, di Malaysia, ya di Thailand dan lain-lain, nggak akan terkonek gitu. Nah itu satu contoh kita lihat research-nya, tapi teknologinya masuk gitu. Nah ini yang saya lihat tidak hanya gara-gara COVID gitu ya, tapi menurut saya memang ini harus terjadi percepatan yang namanya transformasi digital ini. Belum lagi kalau kita bicara konsumen ya, wah perilaku konsumen stay at home ya. Saya pernah ditanya, Bapak dapurnya di mana? Saya bilang dapur saya di kamar, saya bilang. Karena saya tinggal ketik di HP, barang datang gitu kan ya. Nah itulah gitu ya, itu hebatnya teknologi gitu. Ya konsumen sudah behaviornya berubah. Ya kebetulan memang Kalbe juga pakai beberapa produk dari Microsoft, ya thanks to Microsoft juga. Dengan Dynamic 365-nya ya di marketing, dengan ada customer journey dan lain-lain, ini sedang lagi dijalankan ya, mudah-mudahan akan terus diimprove ya supaya apa, hubungan kita dengan customer itu benar-benar seamless ya, mereka bisa kontak kita bisa tahu mereka ya, benar-benar kita menciptakan yang namanya lifetime customer. Terima kasih Pak Fijong untuk sharingnya. Saya percaya setiap dari kita pasti saat ini sudah memikirkan post-pandemic era. Nah, kalau dari Kalbe sendiri, bagaimana Kalbe melihat the future of retail industry di Indonesia? Misalnya tadi ya, kita bicara mengenai bagaimana teknologi untuk konsumen, teknologi untuk manufacturing, ya, teknologi untuk supply chain. Ya. Ini semua akan terkonek. Yang ujung-ujungnya memang yang offline pasti masih ada. Ya, misalnya contoh kami punya bisnis logistik. Barang secara fisik masih harus dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain. Ya, belum ada yang seperti di film ya. Tinggal dipencet, habis itu barang itu pindah gitu ya. Ya mungkin in the future itu bisa gitu. Tapi hari ini barang masih harus dipindahkan. Jadi fungsi fisiknya masih ada. Tapi proses yang online ini akan mempercepat. Jadi yang kita bilang offline dan online itu sudah menjadi satu. Ya, banyak istilah keren gitu ya, apalah O2O atau apa gitu ya, itu memang sudah akan menjadi satu integrasi yang benar-benar bekerja sama dengan baik. Ya, termasuk orang marketing, advertising di TV masih ada nggak? Oh masih ada. Ya. Tapi advertising yang lewat sosial media, ya itu juga ada gitu. Itu juga kembali lagi terjadi kerjasama yang baik. Nah ini yang saya melihat in the future memang akan benar-benar kita melihat infrastruktur konsumen, infrastruktur semua industri akan terkonek. Dan sudah pasti salah satunya adalah terkonek secara telekomunikasi maupun terkonek secara digital. Sehingga, kenapa tadi saya singgung mengenai working culture, itu pasti berubah. Hari ini kita praktek 50-50 di Kalbe ya, seperti saya sendiri ya 50-50. Di rumah dan office gitu. Suatu saat, ya mungkin itu sudah fleksibel. Ya, tidak perlu lagi 50-50. Ya anytime aja lah. Mungkin begitu gitu. Nah ini adalah satu proses yang saya bilang di depan, sebagai organisasi kita harus siapin infrastruktur kita, orang kita, sistem kita gitu ya. Supaya pada saat itu dibutuhkan, itu sudah siap. Nah saya rasa memang nanti kolaborasi dengan berbagai pihak ya, termasuk Microsoft pastinya gitu ya. Itu bagaimana nanti mempercepat enabling ini nih.
ya karena Microsoft menguasai teknologinya, nah itu bisa mempercepat, ya tidak hanya di kesehatan tapi juga di industri lain. Kira-kira demikian mungkin secara singkat gitu ya, bagaimana nanti kami melihat masa depan yang di dunia digital ini yang benar-benar seamless, ya, benar-benar itu anytime anywhere gitu ya, itu yang kami lakukan seperti itu. Mudah-mudahan ini membantu untuk sharing-sharing Kalbe, pengalaman Kalbe, baik itu di tantangannya, recovery maupun reimagine ya, yang akan kami siapkan di masa depan, bahwa itu satu hal yang tidak lagi bisa ditunggu tapi harus kita lakukan hari ini supaya kita tidak ketinggalan dengan pemain-pemain yang ada.